Ya. Itu mesinnya. Nah, sekarang satu lagi unsur api. Nah, ini fungsi dari unsur api ini buat apa saja tuh? Wah, waduh, unsur api ini yang keren-keren ngeri nih. Kalau Itu unsur api, bagaimana tuh ya unsur kalau unsur api api? dia memiliki dua kunci ya, karena di situ unsur api ya. Jadi istilahnya kalau unsur api itu buat benteng jaga diri, dia punya dua kunci. Yang kedua untuk menghancurkan orang-orang yang berbuat zalim gitu istilahnya. Nah, jangan sampai melakukan lagi. Bolehlah kita beri pelajaran gitu, tapi jangan terlalu keras gitu istilahnya. Kalau untuk amalannya ada kunci yang pertama yaitu diyaminu yamaniu, artinya zat maha penolak. Jadi sebelum tidur kita baca itu biar terjaga gitu. Jadi baca 40 kali sebelum tidur. Nah, apapun yang terjadi insya Allah Allah jaga. Terus yang kedua unsur di Yakobidu. Nah, Yakobidu, Yakowiyu, Yamatin Ispi Sarohazolimin. Itu kita menggunakan orang jolim. Nah, tapi janganlah digunakan istilahnya semena-mena gitu, misalnya semaunya gue sakit hati gue awas dulu, jangan sampai begitulah. Jadi kita bila perlu doakanlah, bila perlu pakai unsur udara, dibikin ulas asih lah, jangan sampai kita menyerang kalau bisa mah. Tapi kalau memang fatal kita apa boleh buat. Nah, boleh silakan digunakan unsur api itu. Ya saya bikin contoh sedikit lah, ngeri sebenarnya testimoni saya umpetin. Kalau untuk unsur api contohnya begini, saya pernah adik saya digangguin lah, udah habis-habisan lah, difitnah lah di tempat kerjaan. Cuman saya gini aja, lihat foto, pandang sekuat mata memandang, saya baca unsur api untuk penyerangan. Saya tarik napas, pejamkan mata. Saya menghayal, gimana sih menghayal gitu, kayak bercanda ini mah. Tarik napas, pejamkan mata, saya bayangin saya jadi supir bis. Ini contoh. Terus saya bayangin tuh musuh itu saya lagi naik motor, saya tabraknya gitu. Dalam arti masih dalam hayalan itu soalnya. Terus saya lupakan gitu kan, saat istilahnya habis berulah selalu dilupakan. Nah, jadi istilahnya saya ketika saya menghayal jadi supir bis, saya tabrak musuh dalam cita saya. Besoknya ada saya telepon, ketabrak mobil busway. Waduh, saya ngeri sampai istighfar, saya ngusap dada. Mati nggak katanya? Enggak, untung patah kaki juga. Tuh, itu juga ngeri kan. Nah, itulah budaya cipta tuh. Jadi sebenarnya gini, ajian itu tidak memandang siapa di orangnya, mau dia pangkatnya apa, asal barangkali kita sakit hati, kalau mau kita tembak lah. Beda lagi dengan santet, karena ini bukan ilmu kodam. Maaf kawan, jadi ini ilmu jadi daya cipta, kekuatan pikiran dan hati tergantung schedule-nya. Ya kalau misalnya schedule-nya urusan uang di materi, kita bayangkan uangnya 1 juta, bayangkan lembarannya 50.000, ada 20 lembar misalkan yang kita inginkan. Misal terima kasih ya Allah, alhamdulillah saya bersyukur saya punya uang. Padahal belum uangnya, tapi realitas itu yang saya rasakan gitu. Seperti itulah contohnya banyak sih. Nah, diri saya sendiri juga, bahkan kawan saya yang tidak masuk akal ada testimoninya seperti inilah di grup. Ada ibu-ibu, dia nggak punya uang sama sekali, nangis karena dia ditinggal suaminya kawin lagi. Saya bilang jangan takut tuh, kita berdoa sama Allah. Ibu kerjaan sebagai apa? Saya online tapi bilang rame lah, bayangin ramenya online, insya Allah Bu. Nah, ketika dia punya uang 20.000, anaknya itu pengen pesantren, pengen dongkosin lah, pengen buat bakal, nggak punya tuh. Nah, curhatlah di grup. Nah, di situ kan banyak support ya, yang master-master AHN, ya alhamdulillah lah yang masuk akal. Saya bilang meditasi aja Bu, tarik nafas, pejamkan mata, baca kunci ibu, baca kunci lahir ibu, baca kunci unsur tanah buat bab rezeki. Akhirnya si ibu yang nggak tahu lah, mungkin keajaiban Allah yang tidak masuk akal nih ya. Dia menghayal kalau cik Sunda mah sakaba-kaba merenya minta ke Allah, meren ngaku ke Allah, tapi aneh bin ajaib. Nah, yang nggak masuk akal dia telepon, ini saya dapat uang halal enggak? Lah gimana Bu dapat? Nemu di dompet. Nah, masuk akal nggak menurut Iya. Nah, itu kan kawasan yang alur kan. Nah, bener nggak sifat Allah tuh yang nggak ada bisa diadain kan? Yang nggak ada bisa nggak adain. Nah, itulah sifat Allah. Nah, Kang, sekarang begini, lebih simpelnya lagi tentang keilmuan ajian hayal nyata ini. Apakah semua orang bisa mengamalkan ajian hayal nyata ini, Kang? Insya Allah bisa. Ya, satu modalnya keyakinan. Semua juga ilmu harus yakin dulu. Tanpa yakin tidak akan sinkron ilmu itu ya. Jadi intinya begini, kita ketika belajar harus ada sanad. Sanad pembimbing, tanpa sanad ngaco. Tapi kalau saya insya Allah, alhamdulillah karena saya punya grupnya, jadi tak sebatas belajar selesai, tidak. Saya bimbing di grup gitu, punya grup sendiri namanya grupnya AHN Sukses di WA, alhamdulillah. Nah, di situ banyak masa-masa AHN yang udah pada sukses dari nol sampai di angka 1 miliar, di angka 5 miliar, sampai ke pengusaha, alhamdulillah banyak.
bahkan ibu-ibu sudah jadi paranormal, alhamdulillah sudah dapat pendapatan ya mungkin 3 juta lah sedikit seminggu, alhamdulillah kan barokah kan. Nah Iya. itu kesemangatan lah gitu, kebersatuan, kebersamaan, saling berbagi, saling support, bagi testimoni itu kan, kerjanya AHN seperti itu. Jadi intinya selalu mendoakan orang lain itu lebih bagus tanpa pengetahuan. Kedua, kita tidak boleh ada rasa benci sama orang, walaupun kita dibenci sama orang, doakan. Nah gitu tuh. Doakan yang lebih Ya baik-baik ya. betul. Terus misalnya kita jangan panasan lah gitu, kata orang bilang mah suka gini gimana syirik lah. Wah baru tetangga beli motor aja, nah, kita nggak kebeli nih, sombong lu baru beli motor itu sombong macam itu jangan, itu bahaya, timbal balik energinya Iya, buat iya. ilmu ajar nyata. Kenapa? Karena di situ kalau kita membenci sama orang kaya sama dengan membenci kekayaannya. Ngeri nggak? Dia beli motor 2, nah kita belum beli kan makin mempeh gitu kan, dia makin naik. Nah itulah timbal balik energinya seperti itu contohnya. Misalkan gini kan, umpamanya nih, seseorang mau mengamalkan ajian hayal nyata ini, apakah ada kunci-kunci khusus dan mantra atau bacaan-bacaan yang harus dipahami dan dipelajari itu seperti apa, Kang? Ada jejak khusus. Kalau saya untuk jarak jauh ya mungkin cuma kasih biodakan nama dan alamat. Nanti ada beberapa alat media yang saya kirim ke sana yang sudah saya riadokan. Ya simpel sih, nggak untuk alat-alat mah cuma garam, bumbu dapur lah, gula, air. Tapi udah saya riadokan, insya Allah dipakai. Nanti tugasnya saya bimbing, diamalkan di kunci lahir selama seminggu untuk penyatuannya. Setelah selesai diistiqomahkan, misalkan hari Senin lahirnya, dia kuncinya ya Rahim, berarti dibaca ya Rahim 400 kali selama seminggu. Nanti di situ ada afirmasi AHN khusus sudah baku dari sananya yang tidak bisa dirubah. Ya saya sebutkan ya afirmasinya. Aku mampu mengerjakan sesuatu melalui sebab-sebab yang halus. Aku berkuasa terhadap apa yang pendaki. Tuhan telah mengalirkan tenaga ajaib dalam diriku. Nah seperti itulah afirmasinya. Itu bahasa hati lah kata orang bilang mah. Nah di situ itu dibaca ketika kita menginginkan sesuatu dengan daya cipta itu. Yang terserah mau apa, urusan cinta, mau urusan pengobatan, mau urusan uang, mau benteng jaga diri gitu, mau urusan istilah tentang memerangi kezaliman, itu tergantung kitanya. Jadi arahannya seperti ini, kunci lahir apa kebutuhan kita, bab uang lari ke unsur tanah, kita mau ngobatin orang lari ke unsur air bab sembuh, kita mau bab mahabbah cinta lari ke unsur udara, buat benteng jaga diri misal lari ke unsur api. Seperti itu kawan. Nah itulah pemirsa bincang-bincang saya dengan Kang Asep Aji Mantrawara. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Ikutin terus video selanjutnya, karena dalam video selanjutnya nanti akan ada video-video tentang penyelarasan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.